Halo semua, kali ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita amati gambar berikut ini ya adik-adik. Apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar ini? Sebut saja ini adalah keluarga Siti. Di gambar ini terlihat ibu sedang menyiram tanaman, ayah sedang memberikan makan ayam, dan Siti yang juga sedang memberikan makan ayam. Selain itu, ada ayam yang sedang mengerami telurnya di dalam kandang, dan ada ayam yang di luar kandang sedang memakan makanannya. Lalu, apa ciri-ciri yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Ciri-ciri yang kalian dapatkan atau yang kita dapatkan yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Terlihat dari ibu menyiram tanaman. Kemudian ada ayam memerlukan makanan yang terlihat dari ayah dan Siti sedang memberi makan. Kemudian ada ayam berkembang biak. Terlihat dari gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Kemudian yang keempat, manusia berkembang biak. Ini terlihat dari adanya keluarga Siti yang terdiri dari ibu, ayah, dan Siti. Yang kelima, ayam memerlukan minuman. Di sini terlihat dari adanya tempat minum di kandang ayam tersebut. Dan yang keenam itu hewan bergerak. Di sini terlihat dari ayam yang nampak menuju makanan atau yang sedang makan. Selanjutnya, mari kita amati kembali kedua gambar ini. Apakah persamaan dari kedua gambar ini? Di sini ada gambar ayam yang sedang makan dengan anaknya. Kemudian ada satu keluarga yang sedang makan di meja makan. Persamaannya apa adik-adik? Yang pertama, hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Seperti yang terlihat di gambar ya adik-adik, keluarga Siti sedang makan telur, ayam, nasi, dan sayuran. Nah, dari sana terlihat bahwa keluarga Siti memerlukan makanan yang berasal dari makhluk lain. Kemudian gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh jadi ayam dewasa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi, hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Coba kalian lihat di buku kalian masing-masing adik-adik. Di sana ada lagu yang berjudul Anak Ayam.
Di sini ada 4 bait lirik lagu, mari kita nyanyikan ya. Tapi untuk contoh saja, mari kita nyanyikan 2 bait saja. Anak ayam ini ciptaan NN atau tidak diketahui siapa penciptanya ya adik-adik. Langsung kita nyanyikan. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Kira-kira seperti itu ya adik-adik nyanyian dari anak ayam ini. Kalian bisa praktekkan di rumah dengan orang tua atau dengan teman kalian di rumah ya. Dari lagu anak ayam ini kita bisa melihat panjang pendek bunyi lagu. Nah, pada lagu anak ayam, contoh panjang pendek bunyi lagunya yaitu seperti ini ya adik-adik. Tanda merah yang tidak terlalu panjang, ini bunyinya pendek ya adik-adik. Sedangkan tanda merah yang sedikit panjang, ini tandanya bunyinya panjang ya adik-adik. Bisa dilihat ya adik-adik, dalam satu lagu ini tidak semua bunyinya panjang. Tapi ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalian bisa pelajari itu di rumah bersama orang tua, saudara kalian. Bertanya kepada mereka bagaimana cara bernyanyi atau bagaimana bunyi dari lagu anak ayam. Selanjutnya, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat cara menyusun bilangan dari yang terkecil ke terbesar? Nah, di sini ada daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Di sini ada peternakan A, B, C, D, dan E. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur. Dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Coba kita lihat ya adik-adik di sini. Peternakan C menghasilkan lebih banyak butir telur dibandingkan dengan peternakan lainnya. Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulannya? Ya, tentu saja peternakan B. Peternakan B hanya menghasilkan 1.500 butir telur saja. Untuk memperjelas, mari kita susun terlebih dahulu dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Nih, paling sedikit adalah peternakan B, yaitu 1.500. Kemudian peternakan D 2.000, peternakan E 2.500, peternakan A 3.000, lalu peternakan C 3.500. Nah adik-adik, mari kita pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Di sini ada 1.250. Maka kita akan pasangkan ke yang mana ya adik-adik? Ya,
kita pasangkan ke 1250. Kemudian ada angka 1000. 1000 ini kita pasangkan ke yang mana ya? Ya, 1000. Lalu ada 2500. Kita pasangkan ke sini ya adik-adik, 2500. Untuk memasangkan nama dan lambang bilangan pasti kalian sudah memahaminya ya adik-adik. Karena ini hanya memberikan garis antara nama dengan lambang. Nah, nama dan lambang ini setelah kita pelajari di pembelajaran pertama. Langsung saja, nah, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya, ada angka 1250. Nah, di sini kita menggunakan tabel ya adik-adik. Nah, di sini ini menandakan ribuan. Satu kotak besar ini menandakan ribuan ya adik-adik. Untuk satu kotak yang ini menandakan ratusan. Nah, di sini ada 2, berarti ini 200. Kemudian di sini ada kotak-kotak yang memanjang kecil. Ini puluhan ya adik-adik. Di sini ada 5. Ini menandakan bahwa jumlahnya yaitu 50. Dan ini kosong ya adik-adik ya, atau 0. Nah, berarti angka 1 di sini berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Kemudian angka 2 di sini berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, ini dibaca 1250. Adik-adik sudah paham untuk nilai tempat ini? Ya, apakah adik-adik sudah paham aturan nilai tempat ini? Jika belum paham, mari kita lihat contoh lainnya. Adik-adik, di sini ada contohnya 3985. 3985. Mari kita mulai dari angka yang paling terakhir, 5. 5 ini menempati tempat satuan, nilainya 5. Angka yang kedua menempati tempat puluhan, nilainya 80. Nah, 9 ini menempati tempat ratusan, nilainya 900. Angka 3 ini menempati tempat ribuan, nilainya 3000. Maka bilangan 3985 ini dibaca 3985 adik-adik. Semoga adik-adik paham ya untuk aturan nilai tempat yang menggunakan tabel ataupun yang ini. Selanjutnya, nah, mari kita mencoba untuk menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, adik-adik di sini ada soal nomor 1, yaitu 4750. Kita tuliskan di sini sudah ada angka 4. 4 ini menandakan ribuan. 4000. 7-nya kita simpan di ratusan. 700. 5-nya kita simpan di puluhan. 50. Dan 0-nya kita simpan di satuan. Maka ini dibaca 4750, di mana 4-nya nilainya 4000, 7-nya nilainya 700, 5-nya nilainya 50, dan 0 nilainya satuan. Ini dibaca 4750 ya adik-adik. Nomor yang kedua, nah, di sini kita menuliskan angkanya. Di sini dibaca 8417. Berarti 8000, ribuan itu diisi oleh angka 8. Ratusan diisi oleh angka 4. Lalu 17. Ada nggak ya puluhannya? Ada ya adik-adik.
17 itu terdiri dari angka 1 dan angka 7, di mana angka 1 ini nilainya puluhan ya adik-adik. Makanya tulis di sini satunya, puluhannya itu adalah 1. Kemudian satuannya itu 7. Nah, 8 nilainya 8.000, 4 nilainya 400, 1 nilainya 10, dan 7 nilainya 7. Jika kita tulis menjadi 8.417. Yang terakhir ini sudah ada nilai tempat dari tabel di sini ya adik-adik. Di ribuan ada angka 1, ratusan angka 0, puluhan angka 0, satuan angka 0. 1 di sini nilainya 1000, ratusan nilainya 0, kemudian puluhan nilainya 0, satuan nilainya 0. Maka dapat kita simpulkan ini adalah angka 1000 dibaca 1000. Paham kan adik-adik untuk aturan nilai tempat ini? Semoga adik-adik paham. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.